Yo, what's up man, lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya, baik itu cerita apapun. Gak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Banyak sekali ya, Bung. Ada 2 miliar gitu. Oh iya, sebelum gua masuk cerita, gue mau spill dulu bahwasannya sorry ya kalau misalkan ada suara percikan kayak air-air gitu karena lagi hujan. Gue juga nggak pakai mic ya. Kalau semuanya kenalin, sekarang usianya 23 tahun. Jujur butuh waktu lama sampai akhirnya berani cerita begini. Aku bukan siapa-siapa, cuma anak biasa yang kebetulan tumbuh di rumah yang dari luar kelihatan normal, tapi di dalamnya sering kayak medan perang. Aku bikin cerita ini bukan buat nyalain siapa-siapa, cuma pengen share perasaan yang mungkin juga pernah dirasain sama kalian yang lagi dengerin. Dulu waktu kecil, aku pikir semua keluarga itu sama. Sampai akhirnya aku sadar kalau rumahku berbeda. Hampir setiap malam aku dengar suara pintu dibanting, piring jatuh, atau suara dua orang yang saling nyalahin. Yang paling aneh, tapi semuanya pagi-pagi baik-baik aja. Kayak semalam gak ada apa-apa. Aku tumbuh di tengah suasana itu. Gak pernah ada yang benar-benar nanya aku lagi ngerasa apa. Mereka sibuk dengan perang mereka sendiri, dan aku cuma berdiri di tengah, bingung harus jadi siapa di rumah yang katanya tempat paling aman. Waktu masuk SMA, aku mulai sadar kalau banyak temanku pulang sekolah dengan perasaan tenang. Mereka bisa cerita soal orang tua yang nanya nilai, nanya makan, atau sekedar nanya hari mereka gimana. Sementara aku, tiap buka pintu rumah rasanya kayak lagi main tebak-tebakan. Hari ini bakal damai atau bakal ada perang lagi. Kadang aku sengaja pulang lama, nongkrong di minimarket, duduk di parkiran, atau pura-pura ada tugas kelompok. Padahal cuma pengen ngulur waktu sebelum masuk rumah. Bukan karena aku benci rumahku, tapi karena aku capek jadi saksi pertengkaran yang gak pernah selesai. Yang bikin sedih, sering banget aku jadiin alasan, ini semua demi kamu. Kalimat itu sering banget aku denger, tapi anehnya nggak ada satupun dari mereka yang nanya aku sebenarnya butuh apa. Aku cuma pengen rumah yang tenang, bukan rumah yang penuh teriakan. Masuk umur 20-an, aku mulai ngerti kalau logika dari rumah itu ternyata ikut kebawa ke hidupku. Waktu teman-temanku mulai sibuk pacaran, aku malah sering takut buat terlalu dekat sama seseorang. Ada rasa khawatir kalau suatu hari nanti hubungan juga bakal berakhir kayak yang aku lihat tiap hari di rumah. Pernah suatu waktu seseorang bilang kelihatan aku kuat dan santai. Padahal sebenarnya aku cuma terbiasa nyimpen semuanya sendiri. Aku belajar ketawa walau hati lagi ribut. Aku belajar terlihat baik-baik aja walau dalam kepala banyak pertanyaan. Kadang aku iri sama orang yang bisa cerita masalah keluarga mereka dengan ringan. Buatku cerita soal rumah selalu terasa berat. Rasanya seperti buka pintu yang selama ini aku kunci rapat. Tapi di sisi lain, aku juga sadar satu hal, pengalaman ini bikin aku lebih peka sama perasaan orang lain. Sekarang aku mulai belajar berdamai walau prosesnya pelan banget. Aku nggak lagi berharap rumahku berubah jadi sempurna, tapi aku mulai fokus bikin hidupku sendiri lebih sehat. Aku mulai belajar kalau masa lalu nggak harus menentukan masa depan. Aku nggak mau nanti punya keluarga yang penuh teriakan seperti yang dulu sering aku dengar. Aku pengen suatu hari nanti punya rumah yang benar-benar terasa hangat, bukan cuma tempat buat tidur. Kadang aku masih kepikiran masa kecilku, tapi sekarang aku mencoba melihatnya dengan cara yang lebih dewasa. Orang tuaku mungkin juga punya luka yang sama. Orang tuaku mungkin juga punya luka yang enggak pernah mereka ceritakan, dan mungkin perang yang aku lihat selama ini sebenarnya berasal dari hal-hal yang bikin aku nggak pernah tahu. Walau begitu, aku tetap berhak buat punya hidup yang lebih tenang. Buat kalian yang lagi dengerin cerita ini dan mungkin ngerasa relate, aku cuma mau bilang satu hal, kita nggak sendirian. Banyak dari kita yang tumbuh di rumah yang penuh drama, tapi itu nggak berarti hidup kita harus selalu seperti itu. Kadang kita memang cuma anak di tengah perang mereka, tapi kita tetap punya hak untuk buat menentukan jalan hidup kita sendiri. Kalau sekarang kamu lagi capek, itu wajar. Kalau kamu lagi bingung, itu juga manusiawi. Yang penting jangan berhenti berusaha buat jadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Aku juga masih belajar, masih pelan-pelan ngerapihin hati yang dulu sering berantakan. Terima kasih banget buat kalian sudah mau dengar ceritaku sampai sini. Terima kasih juga buat kamu yang sudah memberikan ceritanya buat aku untuk dibacakan ke semuanya. Nggak apa-apa, tidak sebut nama juga nggak apa-apa, dan itu juga hakmu gitu loh ya. Halo semuanya, makasih banget sudah mampir dan dengar cerita ini.
Kenalin, aku sekarang umurku 24 tahun. Jujur aku masih agak deg-degan buat cerita soal ini, tapi semoga kisahku bisa bikin kalian yang lagi ngerasain hal serupa merasa nggak sendirian. Dari luar, keluarga aku kelihatan baik-baik aja. Ayah kerja, ibu juga kerja, rumah ada, semuanya kelihatan normal. Tapi yang orang lain nggak tahu, di dalam rumah itu suasananya sering banget dingin. Bukan karena nggak ada orang, tapi karena semua orang seperti hidup sendiri-sendiri. Orang tuaku jarang banget ngobrol, apalagi ketawa bareng. Kalau mereka bicara biasanya cuma buat saling sindir atau saling nyalahin. Aku tumbuh di rumah yang sunyi tapi penuh ketegangan. Kadang rasanya lebih capek daripada rumah yang berisik. Aku sering duduk di kamar sambil mikir, kenapa aku harus ada di tengah hubungan yang sebenarnya sudah lama retak. Waktu aku mulai kuliah, keadaan di rumah makin terasa aneh. Orang tuaku nggak sering teriak, tapi perang mereka lebih ke sering diem. Mereka bisa nggak saling bicara berhari-hari, bayangin tinggal di satu rumah, tapi rasanya seperti tinggal sama orang asing. Kadang orang asing aja sama seperti rumah ya. Gimana sih ceritain dulu? Kalau ada ngobrol sama ayah ibu langsung diem. Kalau aku bantu ibu, ayah jadi dingin. Rasanya seperti aku harus milih pihak, padahal aku cuma pengen jadi anak yang punya keluarga utuh. Yang paling berat itu ketika mereka mulai curhat ke aku tentang satu sama lain. Ibu bilang ayah berubah, ayah bilang ibu sudah nggak peduli keluarga. Aku yang dengar malah jadi tempat sampah emosi mereka. Karena aku juga lagi belajar jadi orang dewasa yang masih sering bingung sama hidup. Kadang aku cuma pengen jadi anak biasa yang pulang ke rumah tanpa harus ikut mikirin konflik orang tuanya. Semakin dewasa aku sadar kalau situasi di rumah pelan-pelan mengubah caraku melihat hubungan. Aku jadi orang yang susah percaya sama kata selamanya. Waktu teman-temanku cerita soal menikah atau masa depan dengan pasangan mereka, aku sering cuma senyum dan diem. Bukan karena nggak percaya cinta, tapi karena pengalaman di rumah bikin aku takut berharap terlalu tinggi. Nice. Aku pernah dekat sama seseorang yang sebenarnya baik banget. Dia sabar, perhatian, dan selalu dengerin cerita aku. Tapi anehnya aku malah sering menjauh. Di kepala aku selalu ada suara yang bilang kalau suatu saat semuanya pasti berubah. Seperti yang aku lihat di rumah, kadang aku kesal sama diriku sendiri kenapa jadi overthinking begitu. Tapi mungkin luka yang kita lihat sejak kecil memang butuh waktu lama buat sembuh sepenuhnya. Tuh. Beberapa tahun terakhir aku mulai belajar pelan-pelan berdamai dengan keadaan. Aku nggak bisa mengubah hubungan orang tuaku, tapi aku bisa mengubah caraku melihat hidup. Aku mulai fokus ke hal yang bikin aku berkembang, seperti kerja, belajar hal baru, dan memperluas circle yang positif. Anehnya, justru dari teman-teman aku belajar perasaannya punya tempat yang hangat. Kadang kami cuma ngobrol random sampai malam, tapi rasanya jauh lebih ringan daripada suasana di rumah. Dari situ aku sadar satu hal penting, keluarga memang tempat kita lahir, tapi rasa hangat bisa kita temukan di banyak tempat lain. Betul! Sekarang aku masih tinggal di rumah yang sama, tapi aku sudah nggak terlalu tenggelam di dalam konflik yang bukan milikku. Aku belajar membuat batasan supaya pikiranku tetap sehat. Nice buat kakaknya ya. Buat kalian yang lagi dengerin ceritaku sekarang, mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Jadi anak di tengah konflik orang tua itu nggak mudah. Kadang kita merasa harus kuat, harus ngerti semuanya, padahal sebenarnya kita juga butuh dipahami. Betul. Kalau kamu sedang di posisi itu, percayalah perasaanmu benar. Kamu nggak lebay, kamu cuma manusia yang ingin hidup di tempat yang damai. Ya, mungkin buat kalian ya apa ya? Gue cuma bisa berdoa aja kesabaran lu diperluas lagi dulu. Amin. Next, cerita selanjutnya dari depannya nih. Kalau semuanya makasih banget nih sudah mampir dan mau dengar cerita ini, oke? Umurku sekarang 26 tahun, jadi butuh waktu lama sampai akhirnya aku berani cerita soal rumahku. Dari luar, keluarga aku terlihat biasa aja, bahkan biasa dibilang cukup harmonis kalau dilihat sekilas. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang orang lain gak tahu. Orang tuaku sudah lama berpisah. Tapi anehnya kami masih tinggal di rumah yang sama. Bukan karena mereka masih saling sayang, tapi lebih karena keadaan. Sejak kecil aku sering merasa hidup di tengah dua dunia yang berbeda. Ayah punya cara pandang sendiri, ibu juga punya prinsip yang berbeda. Setiap keputusan kecil saja bisa berubah jadi debat panjang. Aku sering duduk diam di ruang tengah, pura-pura sibuk dengan ponsel, padahal sebenarnya aku mencoba bertahan di tengah suasana yang bikin hati capek. Waktu aku SMA, keadaan di rumah mulai terasa makin berat. Orang tuaku tidak selalu bertengkar dengan suara keras, tapi cara mereka saling bicara sering terasa dingin dan penuh sindiran. Kadang aku merasa seperti wasit yang dipaksa ikut pertandingan yang bahkan tidak pernah aku pilih. Ibu sering curhat tentang sikap ayah yang menurutnya tidak peduli, sementara ayah juga sering mengeluh bahwa ibu terlalu keras kepala. Setiap kali mereka bercerita, aku cuma bisa mendengarkan tanpa tahu harus membela siapa. Kalau aku diam, mereka bilang aku tidak peduli. Kalau aku mencoba menenangkan, malah sering dianggap memihak salah satu. Rasanya benar-benar membingungkan. Aku hanya seorang anak yang ingin pulang ke rumah dengan tenang, bukan anak yang harus memiliki konflik ke orang dewasa tiap hari.
Masuk usia 20-an, aku mulai menyadari bahwa pengalaman di rumah membentuk caraku melihat dunia. Aku jadi orang yang cukup mandiri, tapi juga sering merasa lelah secara emosi. Banyak teman yang bilang aku terlihat santai dan dewasa dalam menghadapi masalah. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah terbiasa menghadapi situasi rumit sejak lama. Kadang aku juga merasa iri ketika melihat teman-temanku bisa bercanda santai dengan orang tua mereka. Hal sederhana seperti makan malam bersama saja terasa sangat mewah buatku. Di rumahku, makan bersama sering berubah jadi suasana yang canggung. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Momen yang seharusnya hangat malah terasa seperti ruang tunggu yang penuh keheningan. Sekarang aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua keluarga berjalan seperti yang kita inginkan. Betul. Dulu aku sering menyalahkan keadaan dan merasa hidupku tidak adil. Tapi semakin dewasa aku mulai memahami bahwa setiap orang punya cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Betul. Aku tidak bisa memperbaiki hubungan orang tuaku. Aku tidak bisa memperbaiki caraku menjalani hidup. Aku mulai fokus membangun masa depan yang lebih sehat untuk diriku sendiri. Nice. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau meluangkan waktu mendengarkan ceritaku sampai selesai. Oke. Semoga cerita ini bisa menemani kalian yang mungkin sedang butuh teman untuk merasa dimengerti. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan atau men-share cerita kamu ya. Oke, cuy, segitu aja untuk video kali ini. See you next time ya, peace. Enjoy.